Nah, saudara, kita akan melihat satu sidang dalam Kisah Rasul, saudara, yaitu sidang Antiokhia yang memulai penginjilannya kepada orang-orang non-Yahudi. Sidang di Yerusalem melayani kepada orang-orang Yahudi. Dan menurut adat istiadat orang Yahudi, maka orang Yahudi ini, saudaraku, sangat dilarang bergaul dengan orang non-Yahudi, apalagi masuk ke rumahnya. Waktu saudaraku Petrus, saudaraku, mengunjungi Kornelius dengan petunjuk daripada Roh Kudus, Petrus mengatakan hal ini. Engkau tahu betapa kerasnya larangan kepada kami orang Yahudi untuk bergaul dengan engkau. Tetapi Tuhan mengajari aku supaya aku tidak membedakan atau serupa orang, dia katakan. Oleh sebab itu Petrus pun datang ke rumah Kornelius dan mengabarkan Injil. Dan pada waktu Petrus mengabarkan Injil, Roh Kudus turun dan orang-orang di rumah Kornelius penuh dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Amin, saudara. Puji Tuhan. Memang kalau kita mematuhi Roh Kudus kita selalu berhasil. Ya, kelihatannya sidang Antiokhia ini diberkati Tuhan. Sidang Antiokhia bertumbuh dengan pesat. Sidang Antiokhia tidak kurang suatu apa. Sidang Antiokhia baik-baik saja, saudaraku. Mereka memiliki di sini dikatakan beberapa nabi dan pengajar atau guru, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja Herodes, dan Saulus. Jadi Saulus juga guru di situ. Sebelum dia jadi rasul, dia jadi guru dulu. Memang saudaraku, dalam sidang Tuhan perlu guru dan nabi. Amin, saudara. Jadi saudaraku, sidang Antiokhia ini yang sudah diberkati Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Beribadah artinya menyembah Tuhan, melayani Tuhan, saudaraku. Kalau kita mau melayani jiwa-jiwa, kita harus lebih dahulu melayani Tuhan. Amin. Beribadah di sini bukan berdoa minta ini, minta itu, minta berkat, tidak. Tapi mereka membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, menjunjung tinggi nama Tuhan. Saudaraku, mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Dan apa, saudaraku? Berpuasa. Ini yang sangat kurang kita laksanakan, saudaraku. Oleh sebab itu kita juga kurang mendengarkan suara Roh Kudus. Karena kita kurang beribadah, kurang berpuasa, saudaraku. Kita berdoa juga. Tapi ya, mudah-mudahan doa kita jangan lagi doa minta-minta saja melulu, saudaraku. Kita beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan, saudaraku. Itu beribadah kepada Tuhan. Dan berpuasa. Firman Tuhan berkata, maka berkatalah Roh Kudus. Setelah mereka beribadah kepada Tuhan, setelah mereka berpuasa, Roh Kudus mulai menunjukkan jalan, mulai menuntun sidang tersebut, mulai memberikan petunjuk kepada sidang Antiokhia. Langkah-langkah apa lagi yang harus mereka ambil supaya sidang bertumbuh. Saudaraku, sidang bukan hanya pada satu tempat saja. Sidang harus menginjil, saudaraku. Berpuasa. Saudara, biarlah kita juga belajar puasa ini. Tidak makan, tidak minum, saudaraku. Ya, sebisa-bisanya 24 jam. Kalau saudara belum bisa 24 jam, saudaraku, tidak makan, tidak minum, silakanlah minum air putih sedikit, saudara. Saudara bisa tahan, saudaraku. Di kali berikutnya, saudaraku, saudara boleh kurangi minumnya, saudaraku. Lama-lama, saudaraku, dalam tempo 24 jam, saudara tidak perlu air dan tidak perlu makanan. Saudara bisa puasa dengan baik dan bersekutu dengan baik dengan Tuhan. Dalam puasa kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Tentunya sidang Antiokhia ini waktu dia beribadah kepada Tuhan dan berpuasa dia bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya dia mendengar suara Roh Kudus. Amin. Apakah firman Tuhan disampaikan melalui nubuat? Saudaraku, tidak dituliskan di sini. Pokoknya mereka semua mendengarkan suara Tuhan. Bisa juga melalui nubuat, karena di sini dikatakan di sidang Antiokhia ini ada beberapa nabi dan guru. Jadi nabi itu bisa bernubuat. Bukan pula berarti kalau sudah bisa bernubuat sudah nabi. Tidak, saudaraku. Kadang-kadang saya bernubuat juga, saudara. Tapi saya bukan nabi, saudaraku. Semua kamu boleh bernubuat, firman Tuhan berkata. Amin. Dan biasanya dapat Bapak besar Roh Kudus juga, dia bisa bernubuat. Tetapi bukan berarti kalau sudah bernubuat sudah nabi. Tapi kalau seorang nabi harus dapat bernubuat. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, berpuasa artinya menyangkal diri, tidak makan, tidak minum.
untuk mencari kehendak Tuhan. Banyak orang tidak tahu kehendak Tuhan. Banyak orang tidak mendapat petunjuk dari Tuhan, saudaraku. Dia tidak tahu langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Untuk itu dia perlu puasa dan beribadah kepada Tuhan dan menyembah Tuhan, membesarkan Tuhan, meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itulah dia beribadah kepada Tuhan. Dalam berpuasa itu kita berduka cita. Mengapa kita berduka cita? Karena kita menyadari kekurangan kita sebagai hamba Tuhan. Kurang urapan, kurang kuasa, kurang pengertian, kurang hikmat. Kita berduka cita. Kita juga berduka cita karena kegagalan kita dalam pelayanan, kebodohan yang kita perbuat, kesalahan yang kita perbuat dalam pelayanan. Kita berduka cita dalam berpuasa itu. Firman Tuhan berkata, duka cita dunia ini membawa kepada maut, tapi duka cita yang daripada Tuhan membawa kepada hidup. Selesai, sesaat saja lamanya kita mengenakan, memakai duka cita, jubah duka cita. Tetapi setelah selesai puasa, saudaraku, jubah duka cita akan diganti dengan jubah sukacita, jubah pujian daripada Tuhan. Amin.